Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iputu Putra Anyana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Saya berasal dari Melayu, Kabupaten Jemberana, Bali. Pada kegiatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang field teaching yang telah saya laksanakan, di mana rancangan dari kegiatan ini adalah dari RPP, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada media, LKPD, dan juga instrumen penilaian. Baiklah, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat. Semangat ya. Semangat ya. pagi. Semangat ya. Semangat. Oke, semua semangat. Sebelum itu kita berdoa dulu. Pak ucapkan salam dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Baik. Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ya. Berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Nah, tadi kita menyampaikan salam. Nah, sekarang kita sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, Bapak minta bantuannya kepada anak-anak untuk memimpin doa. Nah, Pak. anak-anak sudah tahu kan sekarang tanggal berapa? Tanggal 6, Pak Guru. Tanggal 6, Pak Guru. Ya, tanggal 6. Bulan apa? Bulan 10. Ya, bulan 10, bulan Oktober. Nah, jadi yang nomor absen 10 sekarang yang Pak minta bantuan memimpin doa. Saya Pak Guru. Ya, silakan Meli pimpin doanya nomor absen 10. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Meli. Beri jempolnya untuk Meli. Jempol. Ya, mantap. Ya, oke. Nah, sekarang Pak akan mengecek kehadiran anak-anak. Kita mulai berhitung ya. Kita mengecek dari Yogi pertama, kemudian Wesi, dan selanjutnya. Coba Yogi berhitung 1. 1. Ya, Wesi 2. Oke, ya sudah ya. Jadi sudah genap, ada 12 anak. Jadi semuanya hadir. Oke, nah sekarang anak-anak coba cek lagi pakaiannya sudah rapi apa belum? Sudah ya? Apa? Ya, Pak rasa sudah rapi, apalagi anak-anak sudah kelas 6 dong, harus menjaga penampilan. 9. Ya, nah, sekarang anak-anak siapkan alat tulisnya juga, keluarkan buku dan juga bahan ajarnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita tepuk dan salam PPK dulu. Anak-anak pasti sudah tahu dong tepuk dan salam PPK. Sudah, Pak Guru. Pak Guru. Ya, oke. Langsung saja ya Pak yang pimpin. Mari kita bersama-sama melakukan tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, dan siapa yang hebat? Saya. Kita semua. Oke, kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi anak-anak karena sudah melakukan tepuk PPK dan salam PPK, Pak mohon untuk melakukan kegiatan tersebut yang anak-anak ucapkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa anak-anak? Bisa.
Pak Guru. Ya, harus Pak bisa Guru. ya. Tidak boleh hanya diucapkan tapi tidak Dilaksanakan. dilaksanakan. Oke, pintar anak Bapak. Selanjutnya kita bernyanyi dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara tercinta kita ini ya. Kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Anak-anak sudah tahu dong lagunya? Sudah. Pak Guru. Bagus, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Ayo, lihat di depan, di papan ya. Belum ya, belum. Belum Suyati. Belum ya. Kembang di seluruh pantai Indonesia. Kerajaan bangsa siap berani menentang yang perwira Ya. Oke, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Bagaimana, sudah bisa mencintai negeri tercinta kita ini? Sudah. Pak Sudah, Guru. Pak. Ya. Walaupun kita adalah masih anak-anak, tetap kita harus mencintai dari sejak dini. Nah, nanti juga seperti itu walaupun sudah dewasa, bekerja, ada yang bekerja ke luar negeri, tetapi tetap masih ingat untuk cinta terhadap tanah kelahiran, tanah air Indonesia. Ya, oke. Nah, kita akan bersama-sama sekarang untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, karena kemarin kita sudah sepakat untuk membawa gadget, membawa handphone, jadi Bapak mohon itu nanti dikeluarkan pada saat diperintahkan atau diminta untuk digunakan ya. Dengar anak-anak? Dengar Pak Guru. Ya, Biar oke. Pak Guru. Nah, selain itu juga anak-anak tidak boleh ribut di luar konteks materi pembelajaran hari ini. Jadi, boleh kita berdiskusi, saling tanya jawab, tetapi tidak boleh di luar dari Konteks. ya, dari materi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak minta anak-anak untuk melakukan kegiatan membaca. Nah, anak-anak Pak berikan waktu membaca sekitar 10-15 menit, membaca bacaan bebas. Jadi anak-anak boleh membaca buku cerita atau membaca buku materi, silakan anak-anak Bapak berikan keleluasaan. Nah, silakan anak membaca ya. Baik, sudah selesai membaca. Sudah selesai kan anak-anak? Pak Guru. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Nah, sudah, oke. Nah, sekarang Bapak mau minta anak-anak coba untuk menceritakan apa yang sudah dibaca tadi. Nah, kita menggunakan bantuan ini ya, kita supaya tidak Pak nunjuk, Pak mau pakai ini. Nah, di sini sudah ada nama anak-anak, kita mulai spin. Coba anak bilang putar. Putar. Putar, putar, putar. Bentar ya, ya, udah muter. Stop. Stop. Ya, siapa sana yang akan bercerita? Indah. Indah. Ya, silakan Indah. Indah bercerita tentang apa yang sudah dibaca. Baik, Pak Guru. Ya, Tadi Indah baca cerita tentang pensil ajaib. Dalam cerita itu ada seorang gadis bernama Laila yang sangat pandai. Terus dia mendapatkan pensil ajaib dan digunakan untuk membantu keluarganya, Pak Guru. oh ya, bagus, bagus sekali Indah. Tepuk tangan untuk Indah. Ya, jadi itu saja. Tadi sudah menyampaikan apa yang sudah dibaca. Jadi Pak ingin menegaskan kembali lagi betapa pentingnya kita membaca. Supaya apa? Supaya kita punya banyak Pengetahuan. Ya, jadi dari membaca kita banyak pengetahuan. Jadi jangan sampai malas membaca.
Membaca. Ya, oke, kita lanjut. Nah, Pak mau memberikan pertanyaan sedikit ini. Masih ingatkah anak-anak dengan kerajinan batik yang mendunia? Nah, kemarin kan sebelumnya pembelajaran 4 kita sudah belajar tentang batik itu. Nah, sekarang masih ingatkah anak-anak dengan kerajinan batik yang mendunia? Masih, Pak. Masih Pak Guru. Masih, ya. Maksudnya mengapa kerajinan batik bisa mendunia? Kira-kira kenapa? Ada muncul di TV Pak Guru. Oh ya, berarti ada yang muncul di TV ya, ada batik yang muncul di TV sehingga diketahui oleh dunia, begitu. Iya. Oh Iya iya. Pak Guru. Oke. Nah, Pak mau tanya lagi, adakah hubungannya dengan ASEAN? Ada Ah, rasanya. iya. Tuh, ada. Dijual. Daya. Ya, anak-anak kan sudah tahu ASEAN itu kan apa? Ayo, masih ingat enggak? Masih, Bu. Saya Pak Pak. Guru. Tahu Pak Ya, Guru. coba Meli. ASEAN itu adalah kumpulan dari beberapa negara Pak Guru. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Meli. Ya, Ale. jadi kita sudah belajar itu di tema 1 ya. Ini sudah tema 4. Pasti anak-anak masih ingat dong. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita akan belajar nanti di tema 5, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kelima. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak bisa ikut membaca ya. Yang pertama itu melalui kegiatan penugasan mengajukan LPD dan seterusnya sampai ke 3 tujuan ya. Nah, untuk memberi kita semangat untuk belajar, kita tepuk semangat dulu. Nah, ayo kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat ya. Benar semangat nih. Benar. Ayo mana suaranya? Ayo kita teriak bersama. Semangat. Oke, sudah terdengar. Iya, sudah terdengar. Terima kasih anak-anak. Karena sudah semangat, kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak lagi punya ada bacaan, ada teks ya, yang berjudul, apa judulnya? Batik Batik tradisional Indonesia yang mendunia. Yang mendunia. Ya, jadi judulnya Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Silakan anak-anak baca dulu sebentar. Ya, sudah selesai ya, sudah selesai dibaca ya. Sudah Pak. Sudah ya, iya, oke. Nah, sekarang lagi menyampaikan hasil membaca. Jadi tetap karena Pak ingin sekali anak-anak untuk rajin membaca. Jadi dari membaca anak-anak tahu berbagai informasi. Nah, sekarang kita menyampaikan informasinya melalui ini lagi. Pak pilih menggunakan bantuan spinner lagi. Oke, sudah. Kita spin. Ya. Oke, mulai. Stop. Putar. Stop. Stop. Ayo, siapa yang sekarang? Indah lagi. Indah lagi. Atau kita putar lagi sekali ya. Sepertinya keberuntungan Indah sangat bagus sekali hokinya ya. Indah, coba disampaikan apa sih hasil bacaannya tadi? Baik Pak Guru, tadi Ya. saya membaca bacaan yang berjudul Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Ya. Terus, seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Lalu ada beragam motif batik yang dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Ada batik Ya. pedalaman dan batik pesisir, Pak Guru. Oke, terima kasih ya Indah. Jadi Indah tadi sudah Sama-sama, Pak. menyampaikan
Ya, menyampaikan hasil dari kegiatan membacanya. Jadi Pak ingatkan kembali bahwa membaca itu sangat penting untuk kita lakukan agar kita memperoleh pengetahuan yang banyak yang nanti berguna untuk kehidupan kita ya. Masih semangat dong anak-anak? Masih Pak Guru. Masih Pak Harus Guru. dong, harus semangat. Nanti Bapak akan ada quiz loh, harus semangat ya. Nah, Iya, sekarang Ya Pak Guru. ya, sekarang Pak ada pertanyaan ini. Sebenarnya dari mana sih asalnya batik? Tadi kan sudah baca tuh, pasti udah tahu dong dari mana asalnya batik. Ayo siapa yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Ya, ayo Apri. Saya Pak Guru. Batik berasal dari Ya. Jawa Pak Guru. Oh ya, dari Jawa. Oke, benar. Tadi sudah ada di bacaannya ya. Iya Pak Guru. Ya, kemudian yang kedua. Coba siapa yang mau yang kedua membaca dan menjawabnya? Saya Pak Guru. Ya, Meli, silakan Meli. Mengapa motif batik dari kerajinan batik berbeda-beda? Karena daerah tempat pengrajin batik itu berbeda-beda, Pak Guru. Iya, benar sekali Meli. Jadi karena tempatnya berbeda, ada yang memiliki motif tersendiri ya, memiliki motif unik tersendiri. Oke, yang ketiga, ayo yang belum yang cowok ini Yogi mana Yogi? Apa tujuan awal dan sekarang dalam membuat kerajinan batik? Jadi tujuan awal pembuatan batik itu untuk petinggi keraton, Pak. Tapi sekarang semua orang sudah bisa memakai batik, Pak. Oh ya, betul sekali. Mantap ya. Bagus sekali untuk anak-anak tadi bertiga. Tepuk semangat dulu untuk Tepuk salut dulu untuk anak-anak yang bertiga tadi. Kita tepuk salut ya. Pek. Salut. Jempol. Salut. Ya, oke. Mantap. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan. Nah, kita berlanjut untuk membuat kelompok ya. Jadi tadi sudah kita sama-sama membaca, sekarang kita membuat kelompok dulu. Nah, berhitung 1 sampai 4 dan berulang. Nah, jadi anak-anak berhitung mulai dari tempat duduknya di awal, yaitu ada Yogi dan Wesi, kemudian di sebelahnya ada Indah, ada Tias. Nah, sekarang berhitung ya. Coba berhitung mulai dari 1. Yogi. 1, Wesi. 2, 2. Udah Indah? 3, Ya, Tias. 4. Ya, nah udah berulang ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan kelompoknya. Nah, jadi ini sudah ada kelompoknya ya. Nah, karena kita jumlahnya ada 12 orang, kita membagi menjadi 3 kelompok. Berarti berapa orang satu kelompoknya? 4 orang Pak Guru. Iya, benar sekali. Jadi ada 4 orang ya. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali pengetahuan kita tentang ASEAN, sebelum Pak bagikan lembar kerja, kita cek dulu ini ya, kuisnya. Oke, kita mulai. Ada suaranya enggak? Ada Pak Guru, ada. Oke. Ada. Nah, ini bendera dari negara mana? Malaysia. 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 Oke. Filipin. Betul-betul. Oke, betul ya. Wah. Wah, dapat mystery box. Misteri Box. Oke. Itu. Wah, dapat 3. Wow. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Nah, ini bendera di samping adalah bendera dari negara mana? Thailand. Oke, Thailand. Ye, benar ya. Ore. betul. Kemudian ini dari negara mana? Brunei. Brunei Darussalam. Ya, bisa gunakan power up ya. Benar. Jadi kalau anak-anak menggunakan power up bisa menambah poin. Ya. Yeay, nomor 1. Pertanyaan terakhir.
Negara cantik. Ya, Singapura. Oke, benar ya. Ya, di sana sudah ada. Ya, jadi anak-anak kita sudah peringkat 1. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Belum selesai ya. Nah, nanti anak-anak juga akan melakukan kegiatan itu di kegiatan evaluasi. Tapi kita lanjut dulu untuk mengambil LKPD. Nah, anak-anak silahkan perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD ke depan. Silahkan kelompok 1, tadi masih ingat dong. Silahkan ke depan, Ari ya. Kemudian kelompok 2, nah ini ada Yogi, silahkan perwakilannya. Kemudian kelompok 3 ada Wesi, silahkan. Sudah ya, sudah diambil semua ya. Sudah Pak Guru. Ayo. Mana nih semangatnya? Pak mau coba cek dengan tepuk konsentrasi. Kalau Pak bilang konsentrasi, anak-anak bilang konsentrasi. Dimulai sambil tepuk tangan ya. Oke, bisa? Ya, Pak. Bisa Pak Guru. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Sudah konsentrasi, berarti harus fokus. Oke. Nah, sekarang anak-anak silakan dicek LKPD-nya, dibaca dengan kelompoknya apa saja yang isi dari LKPD. Silakan. Nah, dengan ya, dalam menjawab LKPD ini Bapak perbolehkan untuk menggunakan gadget handphone untuk mencari informasi terkait permasalahan yang ada pada LKPD. Silakan anak-anak bekerja dengan tertib ya, dengan kebiasaan. Ya. Nah, ini bisa ini. Coba deh kelompok 1 ini. Nah, ini coba bisa nih dibuka ini pakai Google ya. Bisa cari pakai Google. Nah, kemudian kelompok 2. Oke, sudah bagus, sudah bisa buka Google. Lagi dikit, Pak. Ya. Mau selesai. Ya, tulis yang rapi ya. Ya, Pak. Kelompok Pak, 3. ini gimana caranya nih, Pak? Ya, ini. Ini bisa dicari sini, ketik aja di Google ini ya, seperti ini. Kita cari di YouTube bisa. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Oh. Terima kasih, Oke. Pak. Sudah ya. Karena sudah. Sudah, Pak Guru. Ya, Sudah. jadi karena waktunya sudah habis, kita akan melakukan presentasi. Nah, di sini sudah ada anak-anak dari kelompok 1 yang mengirimkan jawaban. Oke. Nah, kita ambil dulu jawabannya ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Pak Guru. Nah, silakan kelompok 1 dibacakan dulu. Pertanyaan yang pertama adalah, silakan siapa yang mewakili kelompok 1? Pak, Saya, Pak. Ya, Ari, silakan Ari. Ya, silakan dibaca. Baik. Terima Perkenalkan. kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Saya tunggu dari- sebentar dulu. Perkenalkan diri dan yang lain, teman-teman yang lain harap mendengarkan dan dapat memberikan tanggapan jika ada yang ingin ditanyakan atau diberikan komentar ya untuk anak-anak yang lain, dan dengarkan dengan baik. Baik. Oke, lanjut Ari, silakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Ya, Selamat siang teman-teman. Hari Selamat ini Ya, saya akan selamat siang. mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman saya di kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ari. Kemudian Ya. ada teman saya bernama Yogi, oke, sudah ya. Pri, dan yang lain. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Oke, kemudian yang kedua, Bapak kasih kesempatan kepada temannya, anggota kelompoknya, silakan Ari. Baik, silahkan untuk teman saya Yogi. Ya, Ya, yang kedua, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik mancanegara? Kerjasama di bidang budaya, seperti contoh, belum lama ini pemerintah Indonesia melakukan presentasi batik di pameran Kamboja tahun 2018. oke, bagus sekali Yogi. Coba berikan kesempatan kepada teman yang lain untuk membaca yang ketiga. Apri.
Ya, Ya. Apri, silakan baca, Apri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa saja peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN? Sebutkan. Ya, baik. Terima kasih, Apri, sudah dibaca. Kemudian kita Sama-sama, Pak lanjutkan Guru. lagi. Lah, yang terakhir siapa tadi anggotanya? Desi, Pak Guru. Desi ya, silakan Iya, Desi Pak. yang keempat. Apa manfaat dan tujuan dari melakukan kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN? Manfaat kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial dan budaya yaitu dapat menjalin rasa solidaritas untuk saling membantu dalam mengatasi permasalahan sosial dan dalam bidang budaya yaitu sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki oleh suatu negara kepada negara lain, bahkan kepada dunia. Ya, Tujuan terima kerjasama di kasih bidang sudah Desi ya. Baik, Oke, Pak. ya oke. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentar. Ayo, Sudah bagus, Silakan. Pak. udah bagus. Oke, ada yang lagi. Coba Wesi, gimana pendapatnya Wesi? Untuk kelompok 1 sudah bagus Pak jawabannya. Tapi kelompok saya tidak selengkap itu Pak. Saya ingin bertanya gimana dapatnya itu Pak jawabannya selengkap itu. Oh ya, jadi kelompok 1 ditanya bagaimana caranya mendapat jawaban selengkap itu. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ayo. Saya. Ayo Ari, silakan Ari. Ya, kami mencari di internet, Pak, di Google. Jadi semua teman-teman bekerja sama, saling mencari dari sumber. Oh iya bagus. Nah, itu jawabannya Pak, itu jawabannya Wesi. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Tepuk semangat lagi ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, ya karena sudah tetap semangat dan sudah mempresentasikan dengan baik. Terima kasih anak-anak. Nah, karena kita sudah berdiskusi dan juga melakukan presentasi dengan baik, selanjutnya Bapak akan mencoba untuk memberikan penguatan terkait apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi materinya itu adalah tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya di lingkup ASEAN. Nah, silakan anak menyaksikan ya. Atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Nah, di sini ada ASEAN. nasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa kerjasama Ya, sudah ya. bantuan Jadi keuangan tadi sudah berbagai jawabannya sudah benar dan Bapak konfirmasi bahwa kerjasama di bidang sosial juga sudah dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kemudian juga dalam bidang budaya juga sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita ke menyimpulkan. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Masih ingatkah anak-anak? Ayo coba kita simpulkan sama-sama. Pak Yuk, Guru. siapa yang mencoba menyimpulkan? Saya Pak Guru. Ya, coba Suyatni. Ya, akhirnya Pak Suyatni. Silahkan. Kita Macet ya? Macet, Pak Guru. Oh iya, tak apa-apa. Oke. belajar tentang peran Indonesia. Pak Guru, ada juga tadi. Oke, ya. Jadi kita belajar tentang peran Indonesia, peran kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya ya. Oke, siapa lagi yang punya jawaban lain? Bisa menyimpulkan lagi? Silahkan. Apa saja yang tadi pelajari? Saya mau menambahkan, Pak Guru. Ya, silahkan Afri. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat dan tujuan dari melakukan kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN, Pak Guru. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Pak mau dengar tepuk salut dong lagi. Karena kita tadi sudah menyimpulkan dengan baik. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Lalu. Oke.
Nah, jadi yang kita sudah pelajari yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya pada lingkup ASEAN. Nah, karena sudah menyimpulkan untuk mengecek pemahaman anak-anak terkait materi yang sudah dipelajari tadi, Bapak akan bagikan link kuisis. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, jadi untuk menjawab evaluasi kita menggunakan kuisis seperti tadi ya. Jadi selain harus benar, juga harus poinnya tertinggi kalau mau mendapat peringkat 1 seperti itu. Semangat dong, semangat enggak? Semangat Pak Guru. Iya. Semangat, Pak. Mana semangatnya? Tunjukkan dong semangatnya dengan teriak semangat. Ayo kita teriak semangat. Oke, semangat. Oke ya. Nah, silakan anak-anak duduk. Kita atur lagi mejanya, kita duduk sendiri-sendiri, oke? Nah, sudah ya anak-anak, sudah kita jawab bersama. Kita sudah mengerjakan bersama, jadi nanti Bapak cek nanti siapa yang sudah mendapat nilai tertinggi dan poin tertinggi. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab dengan baik. Nah, sekarang kita ke refleksi. Jadi, sebelum kita melakukan refleksi, Pak minta anak-anak coba kita bersama-sama menarik nafas sedalam-dalam dan hembuskan perlahan. Coba kita sama-sama tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, jadi sudah. Apakah sudah tenang? Sudah, Pak Guru. Sudah. Ya, sudah. Oke. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar tadi? Ayo, bagaimana? Senang. Senang, Pak Guru. Ya, mana sih ekspresi senangnya? Coba tunjukin dong, Pak Guru mau lihat. Iya, oke. Senang deh Pak Guru kalau lihat udah senang ya. Astu mana nih Astu? Kok dari tadi belum kelihatan Astu? Coba Bapak pengen lihat senyum Astu yang tampan mana? Masih ke toilet. Iya, mana Astu? Halo, Ya. Pak. Oke, berarti sudah ya. Jadi perasaannya senang. Kemudian, apakah pembelajarannya menarik? Menarik. Ada gamenya. Ya. Apa yang membuat anak-anak tertarik? Nah, oke. Mengapa itu? Ada gamenya, Pak. Oh iya, ada gamenya. Oke. Apalagi? Ada yang lain? Ada gambar-gambar bendera, Pak. Ada tadi dikasih pegang Acak-acak. HP sama Pak Guru nyari materi jawabannya. Iya, jadi karena bisa menggunakan HP, jadi tertarik ya belajarnya, jadi semangat ya. Iya. Ya, bisa googling. Iya. Reni gimana Reni? Pak Guru. Ya, oke ya. Pak kira Reni. Ya, oke. Reni masih semangat dong? Semangat sekali, Bapak. Ya, oke lanjut. Apa hal terpenting yang anak-anak pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Ayo, Reni coba yang dipelajari hari ini. Jadi, Pak ya. Ya. Jadi kita belajar tentang itu, Pak Guru. Apa namanya? Kerjasama. Ya, tentang kerjasama, Pak Guru. Ya, oke. Coba dibantu lagi. Siapa lagi yang punya jawaban lain? Apa yang penting? Bisa menuliskan peran Indonesia, Pak Guru. Ya, bagus lihat nih. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah, apa yang ingin anak-anak pelajari lebih lanjut? Nah, ayo. Kira-kira apa ya yang dipelajari lebih lanjut? Tentang ASEAN, Pak Guru. Tentang ASEAN lagi. Negara-negara ASEAN, Pak Guru. Ya, baik. Negara ASEAN Tentang ya. kegiatan yang kerjasamanya lain, Pak Pak Guru. Ya, kerjasama yang lain. Oke. Ya. Mengapa? Karena Penting untuk kita Pak Guru. oke, penting untuk kita supaya tahu. Baik, selanjutnya
Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi apa yang perlu kita perbaiki di kegiatan selanjutnya, anak-anak? Kurang apa ya Tidak ada kira-kira? Pak Guru. Oh, tidak Malah ada. menyenangkan. Sudah. Asik. Oke, Iya, sudah asik. Oke, karena terima belajarnya sudah kasih. menyenangkan. Iya, bagus. Oke, semoga nanti kita tetap Lebih seperti ini ditambah ya. reward Pak Guru. Ya, nah tadi kita sudah ditambah reward lagi. Oke. Nah, untuk pembelajaran penugasan di rumah, silakan anak-anak untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Silakan dicatat ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya. Kak, Ya, Pak. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai tema 5 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran kelima di pertemuan kedua untuk besok. Jadi tadi kita sudah belajar tentang peran Indonesia di dalam kerjasama bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Nah, itu yang berkaitan dengan pengenalan budaya yang terutama pada batik ya, tadi sudah ya. Nah, di kegiatan berikutnya nanti kita akan mencoba untuk mengenal lebih lanjut bagaimana sih caranya batik itu bisa sampai mendunia dan dikenal oleh dunia. Seperti itu. Nanti kita akan coba untuk membuat alat publikasi berupa poster seperti itu. Nah, baik, sebelum kita akhiri kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu daerah. Lagu yang berjudul Putri Cening Ayu. Anak-anak sudah tahu dong lagu Putri Cening Ayu? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Ya. Yang laki-laki mana nih suaranya? Sudah tahu Putri Cening Ayu, baru Putri nanti tidak tahu yang putra. Tahu. Oh iya, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Pak. Oke. Putri Cening Ayu, hijau dan Sudah ya. Nah, sudah bel ya, Mas. Tepat pas sekali ya sebelum kita akhiri karena tadi kita sudah di awal melakukan doa bersama dan sekarang juga kita akhiri dengan doa bersama. Tadi dipimpin oleh siapa ya tadi Bapak lupa? Meli tadi. Meli, Pak Guru. Oke, Meli. Ternyata masih ingat dong, berarti fokusnya masih bagus. Ingatannya masih bagus. Silakan Meli, kita tutup lagi. Silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, karena kita sudah selesai belajar, mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Meli. Nah, jadi mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dan Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. selamat Santi, Om. pagi dan semangat pagi. Semangat. Pagi. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran yang sudah saya presentasikan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf mungkin karena agak ada sedikit kendala sinyal, jadi agak macet-macet sedikit. Itu saja sih Pak Ketut Darjike, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Pak Putra atas penyajiannya sudah sangat luar biasa. Jadi selanjutnya untuk Bapak dosen, Pak Guru Pamong atau rekan-rekan jika ada yang menanggapi dipersilahkan.
Saya rasa Bapak Komang masih ada kesibukan. Sudah kembali? Nggih. Terus Bapak. Nggih, selamat siang Pak. Suara yang jelas nih. Jelas Bapak. Yes, Pak. Nggih. Ampura tadi Pak. Ada rekan yang menelpon tadi. Nggih Pak. Sukses Pak Ketut dan Pak Putra nggih. Nggih Pak. Yang rasa tampilan Bapak sudah sempurna sekali ya Pak. Yang mana yang mau komentarin? Luar biasa sekali, sudah lengkap dari kegiatan awal, kemudian inti dan lanjutkan penutupnya sudah lengkap sekali. Bahkan Bapak sudah bisa mengondisikan dengan baik manajemen kelasnya, walaupun yang Bapak hadapi adalah rekan-rekan mahasiswa, bukan peserta didik Bapak sendiri. Jadi luar biasa Bapak, yang rasa tidak perlu dikomentari lagi, karena semua tampilannya sudah, cuma dalam penegasan perintah aja mungkin perlu dipertegas, misalkan tepuk semangat itu ya, perlu dipertegas aja. Yang rasa mungkin mungkin itu aja yang lihat, yang lainnya sudah berjalan dengan baik, luar biasa. Kemudian temanya globalisasi juga, Bapak menggunakan media yang ada pengaruhnya tentang globalisasi, yaitu menggunakan handphone, luar biasa Pak. Jadi yang rasa sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Putu. Baik, keterampilan yang terakhir ya, saya ikuti tadi dari Pak Putra. Ya kembali lagi karena Pak Komang sudah mengatakan luar biasa, ya berarti bagus ya untuk Pak Putra dan untuk Bapak Ibu semua. Satu pertanyaan saya dulu ya untuk Pak Putra. ASEAN itu apa Pak? ASEAN itu singkatan dari Association Southeast Asian Nation, Pak. Ya, tadi kan muridnya bertanya begitu ya. Iya. Para Bu Meli ya yang nanya. ASEAN itu apa sih gitu kan? Siapa yang nanya tadi ya? Bu Desi ya? Pokoknya ada yang nanya gitu ya? Iya. Nanti Pak Guru jawab kumpulan beberapa negara. Kan gitu ya? Nah, kalau hanya begitu jawabannya sudah tepat atau enggak? Kurang Pak, karena ASEAN itu kan kumpulan dari negara di wilayah bagian Asia Tenggara. Jadi tidak banyak negara yang gabung, cuman Asia Tenggara aja Pak. Ya. Tapi jawaban Pak Guru tadi kan ada siswanya yang menjawab berasanya kumpulan beberapa negara. Betul. Nah, itu ya. Jadi itu catatan untuk Pak Putra ya dan Bapak Ibu semua. Jadi berkaitan dengan penguasaan materi ajar yang luas dan mendalam. Nah, itu kan masuk kompetensi guru profesional ya. Tapi saya yakin karena waktu mungkin yang menyebabkan tadi sehingga ya dilewati saja, anggap saja sudah benar ya. Tapi itu nanti di real Bapak Ibu mengajar, jangan sampai ada miskonsepsi tentang materi, apalagi materinya yang disampaikan kan kurang tepat begitu misalnya. Itu sangat dosa Bapak Ibu sebagai guru ya, menyajikan sesuatu yang tidak tepat atau gini tidak benar pada siswa. Dosanya bahkan lebih berat dari pembunuh berdarah dingin. Kan kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah itu 7 keturunan bisa salah nanti, itu bayangkan berapa nanti berat dosanya ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua ya tidak seperti itu, karena ini konteksnya adalah cepat-cepatan ngajarnya gitu. Ya, saya yakin itu yang menyebabkan. Tapi secara kalau sudah nanti terjun ke sekolah dalam suasana nyata, ngajar di sekolah tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Putra, saya ingin nanya, tadi kan mahasiswanya mengerjakan LKPD ya, kemudian disuruh nyari jawabannya di Google. Ya, gitu Pak ya. Nah, terus bahan ajar yang disiapkan guru tidak digunakan dong, berarti gimana Pak? Sebenarnya tadi kurang menyampaikan Pak. Sebenarnya tadi ingin menyampaikan bisa mencari di internet
dan bahan ajar yang sudah ada seperti itu dari berbagai sumber. Bahan ajarnya udah disiapkan ya? Sudah di awal sudah dipersiapkan, Pak. Nah, jadi begitu ya. Tetap bahan ajar utama itu dulu diarahkan muridnya, entah itu handout, entah itu modul, atau yang lainnya. Nanti untuk misalnya kalau siswanya ingin mendapatkan jawaban yang lebih update, yang lebih banyak, atau contoh-contohnya bisa menggunakan Google. Nah, cuman sebagai guru SD tetap harus diawasi bagaimana mendapatkan informasi siswa itu melalui Google. Karena kan Google itu tidak sepenuhnya benar. Ya, kadang-kadang nanti siswanya nemu situs yang tidak benar, nah, itu digunakan oleh mereka. Jadi tugas guru adalah memastikan, atau bahkan mungkin yang menurut saya penting adalah arahkan siswanya untuk melakukan penelusuran secara online melalui Google dengan menunjukkan ya situs-situs terpercaya. Misalnya ya kalau di SD tentu beda ya kalau dengan perguruan. Kalau saya misalnya perguruan tinggi selalu mengarahkan mahasiswa kalau meskipun di Google gitu, pada situs-situs yang terpercaya ya seperti misalnya halaman jurnal atau website pemerintah. Karena banyak sekali blog-blog pribadi yang kadang-kadang menyesatkan, sifatnya subjektif. Misalnya kan ada seorang penulis siapa gitu misalnya, nama orang .blogspot.com. Kadang-kadang mereka subjektif di sana. Sehingga itu yang didapatkan oleh siswa ikut itu jadi. Nah, kalau misalnya menggunakan situs-situs terpercaya seperti misalnya jurnal, halaman website resmi, itu kan tulisan-tulisan yang ada di sana itu melalui proses editorial yang ketat ya. Ada tim redaksinya, sudah melalui proses review dan sunting. Jadi itu nanti perlu ditekankan ketika anak-anak ya kalau nyari Google jangan nyari situs yang macam-macam ya. Nah, contohkan situs yang baik itu ini contohnya. Nah, jurnal apa website atau di portal-portal yang dikembangkan oleh Kemendikbud itu bisa. Oke. Kemudian yang saya amati tadi tentang latihan dan evaluasi ya. Jadi sudah ada itu dibedakan meskipun sama-sama menggunakan quizzes. Betul Pak Putra ya? Ya. Iya betul Pak, betul. Apa beda latihan dan evaluasi Pak Putra? Kalau latihan itu gimana ya Pak, untuk mengecek saja sebenarnya apakah sudah materinya sudah dipahami atau sudah didapat informasinya. Kalau evaluasi itu untuk menilai fungsinya Pak, untuk mengukur ketercapaian dari indikator pembelajaran yang sudah dibuat. Seperti itu kalau menurut saya mungkin. Oke, itu benar ya. Jadi begitu. Cuma nanti kuncinya Bapak Ibu, kalau di latihan, ya yang namanya latihan untuk mengecek materi-materi mana yang sulit bagi siswa, tentu di sana tidak hanya cukup mengatakan, "Hore, kamu benar." "Waduh, kamu salah." Tidak cukup sampai di sana, toh. Nah, ketika muncul "waduh, kamu salah", nah di sana peran guru untuk membahas permasalahannya di mana. Oke, itu saya kira ya untuk Pak Putra udah bagus dari medianya ya. Ada unsur-unsur inovatif hampir yang ditagih itu semuanya sudah ada. AI-nya sudah sangat jelas ya. Ada atau memakai teknik gamification. Ya, gamification itu ya penerapan unsur game dalam pembelajaran.